kenapa kalau kita ngobrol sejarah, kalau misalkan nih contoh-contoh, kalau kita prasejarah pasti dulu kita taunya Sangiran, Trinil gitu kan, sebagai situs purba ya. Purbakala. Padahal di Purbalingga ada namanya situs Tipar, Mas. Tipar Di Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar. Oke. Situs itu diakui dalam Atlas Prasejarah Indonesia. Berarti selevel dengan Trinil, dengan Sangiran. Ya. Dengan Pati Ayam lah, dengan situs purba terkenal. Di situ adalah satu bukit yang di situ adalah bekas perbengkelan purba. Bengkel purba. Dan memproduksi berarti kayak beliung, perhiasan, cincin zaman purba kala. Ya. Dan itu sudah diteliti oleh mbahnya arkeolog Indonesia namanya Profesor Hari Truman Simanjuntak sejak Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Ketemu lagi dengan Speak Sana, Speak Sini. Aku bangkit, iya. Speak Sana, Speak Sini, Mas. Iya. Paham. Sudah nonton saya, Mas. Malam ini aku bangkit mau ketemu salah satu tokoh pemuda yang sudah sangat luar biasa. Masih muda ya? Pemuda, belum 50 tahun ya? Belum. Yang pasti sudah banyak dikenal sama anak-anak muda, tokoh-tokoh komunitas di Kabupaten Purbalingga. Ada Mas Igo Saputra. Nama kerennya Igo Saputra. Nama aslinya siapa, Mas? Nama aslinya panggilannya Igun. Namanya IG-nya kan Igo Indonesia. Igun. Mantap, Indonesia banget. Yoi. Mantan wartawan yang kemudian pulang ke Purbalingga bikin kafe, terus kemudian berkomunitas di Chelsea, di relawan sosial, di mana-mana ada. Stand up comedy. Gabut jadi, Mas. Gabut ya. Tapi saya sudah kenal cukup lama ya. Tahun berapa? 2011 apa ya, Mas ya? Iya kayaknya, Mas. Awal-awal saya di Purbalingga pulang Purbalingga di Purbalingga 2010. 2010 ya. Kayaknya awalnya sudah kenal Mas Bangkit. Sebagai sesama orang yang kelutang-kelantung. Di CLCO ya. Iya. CLC yang di deket alun-alun tuh. Iya, betul. Di rumah aspirasi Bambang Susatyo. Iya betul. Dulu kita bertemu di situ, terus kemudian bertemu di Pedangan kafenya Mas Igo dulu ini. Saya pindah ke Gede Kebun, ketemu di situ juga ya. Aduh, jangan dunia nih. Mungkin karena hobi kita sama. Iya. Sama-sama jurnalis ya, Mas. Iya, mantap. Dan sekarang aku bangkit ngobrolnya juga dalam konteks yang sangat-sangat menarik dari Mas Igun. Sebagai seorang konten kreator, khususnya blogger yang fokus banget sama konten sejarah. Nah, kita akan mengulas sejarah Purbalingga karena kebetulan kita akan ulang tahun Kabupaten Purbalingga yang ke 190. 190 pada tanggal 18 Desember 1830. Cuma sebenarnya saya tidak setuju tuh, Mas. Oke. Kenapa, Mas, nggak setuju, Mas? Langsung dibahas. Agak sensitif sebenarnya. Jadi kalau satu aja fakta ya tentang ulang tahun 18 Desember 1830 itu adalah pada saat Bupati ketiga Raden Broto Sudiro. Bupati ketiga? Yes. Bukan yang pertama? Iya. Aneh kan? Ulang tahun ditetapkan pada saat Bupati ketiga. Oke. Itu aja fakta yang membuat saya agak kurang serik dengan ulang tahun Purbalingga. Cuma perdebatannya nanti akan panjang, Mas, kalau bahas soal itu. Kenapa? Kita ngomong kenapa yang sekarang dipakai itu adalah tanggal 18. Iya, itu ada kajiannya memang. Saya juga sejak dulu tuh saya agak curious gitu ya, agak curiga. Kok ulang tahun Purbalingga kok ditetapkan sebagai Bupati ketiga? Ya. Tidak Bupati pertama. Betul. Atau pada saat, biasanya kan ulang tahun pada saat berdirinya kabupaten tersebut kan? Betul. Bahkan berarti, akar sejarah kerajaan tertentu misalnya gitu ya. Kalau misalkan di Pendopo itu kan ada Bupati satu diakui itu. Tumenggung Dipayuda 3, Bupati kedua, Bupati ketiga Broto Sudiro. Kan diakui ini Bupati pertama sebagai pendiri Purbalingga. Iya. Yang memindahkan kekuasaan dari dulu namanya Karanglewas ke Purbalingga. Purbolinggo dulu ya? Iya, Purbolinggo. Tapi kok kemudian yang dijadikan ulang tahun itu Bupati ketiga. Nah, tapi itu katanya sudah mulai kajian mendalam. Saya belum melihat kajian komprehensifnya sih tentang ini. Dan kalau debat agak panjang karena dulu mungkin sudah diperdebatkan. Iya. Dulu itu ada Mbah Triatmo. Iya, dulu kita pernah ngobrol-ngobrol banyak dengan Mbah Triatmo juga terkait dengan hal ini. Betul. Luar biasa, almarhum yang sangat
concern dalam sejarah Purbalingga. Betul sekali. Penulis yang luar biasa. Nah, kenapa Mas Igo kemudian tertarik sama sejarah, Mas? Terutama kalau aku lihat dari blognya itu igosaputra.com ya, itu banyakan sejarah era kolonial ya. Iya. Banyakan. Kenapa, Mas? Sebenarnya dari dulu saya tertarik sama sejarah, Mas. Iya. Saya suka film-film kolosal sejarah. Saya suka History Channel. Oh, oke. Saya juga suka kajian-kajian mengenai sejarah. Terus kemudian ketika Purbalingga sebenarnya dari dulu ya, saya udah nulis dari dulu. Cuma mungkin akhir-akhir ini pas masa pandemi itu kayaknya agak gabut. Jadi saya share-share banyak gitu ya. Awal-awal itu saya share tulisan saya yang dulu-dulu gitu. Saya share di ternyata respon masyarakat cukup tinggi gitu. Dan ternyata banyak yang, loh kok baru tahu ya? Kok baru tahu ya? Gitu. Dan sebenarnya saya nulis tidak hanya tentang kolonial sih, Mas. Kalau Purbalingga menurut saya sangat kaya sejarah dari mulai zaman purbakala sampai zaman kolonial, bahkan sampai perang merdekanya menarik. Dan kalau misalkan ini saya ini mungkin gini ya, kenapa orang Purbalingga justru nggak tahu itu gitu loh. Kenapa kalau kita ngobrol sejarah, kalau misalkan nih contoh, kalau kita prasejarah pasti dulu kita taunya Sangiran, Rinil gitu kan, sebagai situs purba ya. Purbakala. Padahal di Purbalingga ada namanya situs Tipar, Mas. Tipar di Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar. Situs itu diakui dalam Atlas Prasejarah Indonesia. Berarti selevel dengan Trinil, dengan Sangiran. Ya. Dengan Pati Ayam lah, dengan situs purba terkenal. Di situ adalah satu bukit yang di situ adalah bekas perbengkelan purba. Bengkel purba. Dan memproduksi berarti kayak beliung, perhiasan, cincin zaman purbakala. Ya. Dan itu sudah diteliti oleh mbahnya arkeolog Indonesia namanya Profesor Hari Truman Simanjuntak sejak tahun 83 udah di situ. Dan Tipar sejak tahun 83 udah diteliti sama arkeolog dari UI dan dari UGM. Dan hasilnya adalah masuk di Atlas Prasejarah Indonesia. Dan itu situs terbesar, perbengkelan terbesar di Indonesia. Perbengkelan purba terbesar dari purba ya. Dan itu kita banyak tidak tahu Purbalingga. Itu kayak cerita yang Limbasari juga sama. Ya, itu kan satu rangkaian. Jadi tapi yang terbesar di Tipar. Kalau di Limbasari, di Palunggungan, itu ada juga situs banyak terserak tatal batu lah. Jadi sisa-sisa pembuatan beliung atau perhiasan atau kapak primbas zaman purba itu ada di situ dan banyak. Dan itu barang-barangnya disimpan di Museum Artefak loh. Kita banyak kata, Mas. Iya. Itu satu. Dua nih contohnya. Mas Bagit mungkin tahu Stegodon? Belum tahu ya. Stegodon tuh gajah purba. Gajah purba. Dan itu ternyata fosilnya ditemukan di Onje, di sungai di Onje, Dukuh Kuta Bangsa. Kuta Bangsa Onje. Gigi geraham gajah purba. Gajah purba tuh kan ada mamut, ada stegodon. Kalau mamut kan ada kutub. Kalau daerah tropis tuh ada dulu gajah purba. Sekarang udah punah, namanya stegodon. Itu gerahamnya ditemukan di Purbalingga dan artefaknya ada di Museum Artefak. Dan kita nggak tahu. Sangaluri Park. Dan kita banyak tidak tahu. Padahal itu sudah teliti oleh peneliti ITB dan gabungan peneliti tahun 2009 udah dibukukan di dalam buku Jejak Peradaban di Sungai Klawe. Dan fosilnya ada, udah dibukukan, cuma banyak yang nggak tahu. Nah itu pernah saya tulis, saya share, Purbalingga ternyata ada hewan purba ya. Gajah ini, Mas, gadingnya itu ditemukan fosil gadingnya, tidak di Purbalingga sih, di Mojokerto. Itu gadingnya itu panjangnya 3,6 meter. Gadingnya tuh. Yang di Purbalingga ditemukan geraham. Gigi geraham. Gigi geraham yang di Purbalingga. Nah, itu gadingnya itu 3,6 gadingnya tuh. Jadi kebayangkan dulu di Purbalingga itu tahun beribu-ribu tahun yang lalu bergerak hidup gajah purba namanya Stegodon. Kalau melihat dua indikasi itu ya, Mas, ya, misalnya Ponjen karo Onje. Ini baru purba loh ya? Iya, kita bicara baru purba ya, sejarah purba. Artinya peradaban Purbalingga memang sudah sangat jauh ke belakang ya? Memang purba beneran ya? Purba tuh bukan isapan jempol belaka ya. Jadi purba emang beneran lah ya. Kita emang layak menyandang predikat sebagai Purbalingga. Itu ngomong prasejarah. Kemudian sekarang dari rangkaian sejarah itu apa temuan lagi, Mas? Nah, kalau misalnya prasejarah tadi ada itu, terus kemudian
agak muda Megalithicum. Oke. Itu ada menhir di Dagan. Oke, itu banyak ya, masih bisa Ada ketemukan. menhir, ada dolmen. Itu banyak ditemukan di Purbalingga juga. Ada watu tumpangan orang nyebutnya, berarti itu dolmen. Oh, oke. Dolmen kan ada itu ditemukan juga di Dagan. Di beberapa tempat di Bocari ada. Iya. Dan kemudian setelah itu ada salah satu situs bandingan, Mas. Bandingan di Dukuk Bandingan, bukan. Dukuk Bandingan di Karangjambu. Oh, di Karangjambu. Iya, di situ ada peninggalan yang menurut saya unik karena di situ ada Megalithicum, Iya. ada juga Linggayoni yang merupakan Hindu Buddha. Iya. Tapi di situ juga dipercaya sebagai makamnya Sen Jambu Karang. Iya. Iya, jadi agak kemudian satu tempat tapi 3 peradaban ada di situ. Itu yang di tengah hutan itu, Mas? Bukan? Betul, yang hutan terus kemudian ada kelelawar banyak. Heeh. Yang kelelawar raksasa banyak di situ. Dan uniknya kelelawar itu tidak berak di situs-situs itu. Padahal kelelawar itu kan Biasanya berantakan ya? Berantakan ya. Dan itu bersih banget, Mas. Kalau nyampe di situ mistis banget. Kerasa, Mas? Kerasa, magicnya itu kerasa. Agak aneh juga kemudian, loh, kok ini di sebelah seperti karpet. Ada karpet, lumut-lumut seperti karpet hijau gitu kan. Iya. Jadi menurut saya Purbalingga luar biasa sih. Itu Megalithicum juga ada. Di situ ada Linggayoni kan representasi dari Hindu Buddha kan. Iya. Iya. Itu, Mas. Terus habis Megalithicum? Habis Megalithicum Hindu Buddha. Iya. Nah, kita punya prasasti Cipaku. Oke, Cipaku itu Hindu Buddha ya? Cipaku sudah Hindu Buddha. Bukan Islam, masih lebih, berarti di atas lagi? Di atas lagi, itu menurut penelitian arkeolog UGM namanya Profesor Husen. Tahun 83 lagi. 83 ya? 83 itu saya baru lahir. Ya. 83 arkeolog UGM itu sudah meneliti prasasti Cipaku. Iya. Karena prasasti ini mirip dengan batu tulis yang ada di Bogor. Oh, oke. Kebetulan diperkirakan satu era, sekitar abad ke-5 Masehi. Wow. Ya. Dan di situ ada batu gede, Iya. bertuliskan, singkat tulisannya, Indrawardhana Wikramadeva. Oke. Tapi siapa dia? Ngapain dia ada di Purbalingga? Itu belum jelas sampai sekarang. Tidak ada informasi sedikit pun? Iya, Profesor Husen cuma mengidentifikasi dari hurufnya huruf Palawa, Iya. mestrumnya mestrum anustup, maksudnya bentukannya gitu lah ya. Huruf Palawa itu kan ada mestrum-mestrumnya lah. Mungkin mestrum itu apa ya? Kayak bentukannya ya. Kayak ada sulur-sulurnya gitu. Oke. Dan cuma menggambarkan kata itu aja, Indrawardhana Wikramadeva. Itu situsnya Cipaku simbol kerajaan atau Situs apa Cipaku istilah? diperkirakan seera dengan batu tulis yang ada di Bogor. Iya. Sehingga Artinya itu bagian dari kerajaan mungkin Tarumanegara. Atau Purbalingga punya kerajaan sendiri. dan itu nggak ada identifikasi di situ ada kerajaan Cipaku? Sampai sekarang belum. Karena yang ditemukan kan baru ada Arca Ganesha, Iya. Prabati Cipaku, sama Linggayoni. Oh, oke. Arca Ganesha kan dewa pendidikan ya, dewa ilmu. Soalnya kan kalau ngomong Cipaku dan sejarahnya kan orang sekarang taunya itu kan dekatnya dengan Onje kan. Iya. Artinya itu mungkin peradaban Islam lah waktu. Nah, ternyata Onje jauh lagi itu. Ternyata Jauh. sudah Ini abad ada. kelima. Ini bicara Onje itu baru berdiri abad ke-15. 10 abad. 10 abad, 1000 tahun kemudian. Jadi sangat berbeda jauh. Bisa dibayangin ya, Iya. seberapa tuanya kita sebenarnya. Iya, dan dari dulu berarti ribuan tahun lalu prasejarah, ribuan tahun lalu Megalithicum, beralih kemudian ke zaman Hindu-Buddha, sudah ada peradaban di Purbalingga. Sudah ada peradaban. Bukan semata-mata tiba-tiba ada kota, bukan. Bukan. Apalagi kota yang dibangun oleh Belanda gitu ya. Iya. Kemudian kesini kan kita nanti ada bicara soal Wirasaba, bicara soal Betul. Onje, kan. Lah Wirasaba itu lebih muda lagi kan Wirasaba dibandingkan lebih Cipaku. tua dibanding Onje, Tapi lebih muda dibandingkan Cipaku. Iya. Karena Wirasaba sudah berdiri pada saat Majapahit. Majapahit. Sama apa? Kalau Jawa Barat kerajaannya Pasundan ya. Sunda, Pajajaran. Iya, Pajajaran Dia satu ya. era dengan itu. Seperti itu, karena bahkan ada beberapa yang menganalisis kita punya kerajaan sendiri namanya Galuh Purba. Oke, Galuh Purba itu
memang ada standarnya. Mungkin dek orang anak bekas-bekas kerajaan. Iya, itu dia, makanya kita punya banyak prasasti, banyak situs. Cuma bekas kerajaannya mungkin kita nggak punya ya. Iya. Dan sayang sekali juga kajian tertulisnya itu jarang banget gitu. Oke. Iya. Kenapa Mas kira-kira? Karena kita nggak punya kampus. Kalau alasan itu kan klise banget menurutku. Ya gimana ya? Mungkin sumber-sumber sejarah kita kan juga banyak yang sudah hilang. Banyak sudah hilang gitu. Dan minat masyarakat kita untuk mengkaji sejarah kan juga rendah. Iya. Menurut saya rendah ya, menurut saya. Apa karena memang mungkin masyarakatnya kita dulu bukan masyarakat yang mungkin lingkungannya apa jenis terdidik zaman kerajaan dan sebagainya apa ya? Beda. Iya, tapi zaman dulu juga kan kita punya tradisi tulis yang cukup bagus ya. Ada Empu Prapanca yang nulis Negara Kertagama, Iya. ada Sutasoma, Atau mungkin Purbalingga bukan bagian dari apa sih jadi Iya. negara yang kerajaan utama, wilayah kerajaan utama mungkin ya. Kalau saya sih, iya mungkin iya, mungkin ya. Dari budaya mungkin itu ya, bukan. mungkin ya. Mungkin jadi mungkin kita pada level kadipaten gitu Ya. Jadi kita lagi nongkrong di nuansa rempah, Iya. taman kota. Karena di kafenya Mas Igo ini lagi rame banget. Lagi ada acara di Misbar. Ayo, kafenya hits banget sih lah kan. Angel. Rame pol. Nah, setelah proses bikin konten ngeblog Mas, sampai terakhir aku baca yang warga Purbalingga yang ke Suriname gitu kan, serialnya banyak banget. Apa yang Mas Igun temukan dari? Jadi kadang-kadang gini Mas, dulu tuh dari perjalanan saya menulis sejarah gitu ya. Ya, Kadang ada hal ketika saya nulis ini tiba-tiba saya nemu ini gitu. oke. Contohnya gini, saya dulu nyari-nyari apa ya, peristiwa-peristiwa perang di Purbalingga itu apa tuh? Gitu. Pak Triatmo itu kan sering bercerita tentang perang. Oh iya. Dulu kan, Pak almarhum Pak Triatmo sejarawan. Sayangnya beliau itu banyak mengandalkan pada sumber lisan Ya. dan ingatan. Mm-mm. Nah, saya mencoba untuk memvalidasi dengan sumber-sumber tertulis. Oke. Contohnya kemudian ketika kita bicara tentang Pak Triatmo Perang Blater. Perang Blater kan agresi militer Belanda pertama. Yang sampai ada Tugu Blater. tugunya ya. 31 Juli 1947. Ya. 31 ya. Nah, itu kemudian ketika kita cari ternyata klop dengan arsip Belanda. Ada seorang penulis buku namanya Taking Ma menulis Friesland was here. Jadi dulu ternyata ada batalion namanya Batalion Friesland pernah bertugas di Belanda pada era itu. Oke. Dan orang Belanda ini, serdadu Belanda, dia kan catatannya rapi ya. Catatannya rapi. Dia menulis buku Friesland was here. Dan dia menulis kisah tentang batalion itu. Ya. Batalion, tahu Friesland nggak? Susu, merek susu. Oh, Prison Flag itu? Nah, Friesland itu adalah salah satu provinsi di Belanda. Oh iya, aku pernah dengar itu. Batalion Friesland, batalion dari provinsi itu. Oh. Dia bertugas mulai dari Bandung sampai di Purbalingga. Ya. Dan ketika peristiwa itu adalah batalion Friesland yang terlibat. Oke. Dan ternyata itu mereka punya fotonya, punya kegiatannya di sini, dan yang meninggal siapa aja mereka punya catatannya gitu. Kalau kita kan enggak ya? Ya. Kita meninggal. 28 orang yang meninggal di Blater aja Nggak tahu siapa ya. tanpa nama gitu. Pahlawan. Iya, pahlawan namanya. Tapi mereka tercatat kalau meninggal. Dan itu kita validasi. Oh, ternyata kejadian seperti ini. Ya. Dan ya ternyata ya dengan sumber Pak Triatmo kita validasi gitu. Dan dari pencarian itu kemudian saya juga menemukan sebuah pertempuran yang heroik di Lamuk sama Sinduraja. Oke. Pertempuran Sinduraja justru sudah dibukukan oleh serdadu Belanda. Oh. Saya menulis banyak tentang sejarah Purbalingga. Kemudian ada teman saya di Amsterdam. Kemudian, Mas, ada buku nih bagus. Judulnya apa coba? The Hinderleg Beach Sinduraja. Penyergapan di Sinduraja. Jadi buku catatan itu. Iya, dan judulnya Sinduraja gitu loh. Ditulis oleh serdadu Belanda, namanya Hans Gerritsen, letnan. Oke. Dia umur 21 pada saat di Purbalingga dan sudah jadi letnan. Mantap ya. Iya, dia menulis buku itu
Ya. Dan buku itu menurut saya luar biasa karena detail banget dia menggambarkan bagaimana kehidupan orang Purbalingga saat itu. Bahkan dia tahu orang Purbalingga sangat mengagumi Gunung Slamet, mempercayai ramalan Joyoboyo. Dia tahu tuh ramalan Joyoboyo tuh. Oh, pantesan aku baca yang Gunung Slamet itu itu detail banget. Dan ya. Foto-fotonya lengkap. Aku nyari tentang letusan Gunung Slamet tahun 49 itu nggak ada fotonya loh. Iya. Hans Gerritsen dan temennya namanya Tazelar, fotografernya Tazelar kan. Itu punya. Dan ternyata si Tazelar ini karya-karyanya kan dia karya-karyanya karya-karya bukan resmi ya. Ibaratnya dulu dia nge-vlog ya. Iya. Bukan fotografer resmi perang. Kan ada fotografer perang biasanya kayak ITLV atau Tropen Museum atau Rich Museum gitu kan, atau Leiden University. Nah ini fotografernya ini disimpan di blog. Nah blognya itu saya nemu gitu. Dan ada 200-an foto lebih tentang Purbalingga. Dan itu kemudian saya keluarkan berseri. Itu fakta yang kadang-kadang wah luar biasa nih. Dan kita nggak tahu sampai, menurut saya baru kayak mengungkap ya tentang Siduraja. Itu baru sedikit ya. Dan baru sedikit. Ya, adegan perang Lamuk yang ada salah paham itu ya. Iya. Lamuk juga kan seru. Tembak-tembakan karo kancane. Iya. Itu tak kira film film humor ternyata ada. Ternyata itu ada gitu ya. Dan dulu ternyata itu kan Lamuk kalau pasukan pelajar. Itu udah kedua, agresi Belanda kedua. Iya. Itu yang terlibat pasukan Knil. Knil ya. Knil. Jadi dulu Belanda tuh banyak, ada Knil, ada yang asli dari Belanda langsung sini juga ada di sini. Ada yang Belanda Jawa ya. Kayak ada yang pacaran sama orang ini. Oh iya. Juga. Kalau menurut Mas Igun, sebenarnya seluar biasa apa Purbalingga kalau melihat serpihan-serpihan catatan ini Mas. Tapi kalau aku sendiri kita masih terlalu biasa aja sekarang gitu, kondisinya. Ada mungkin yang luar biasa juga Mas. Mungkin ya. Satu tentang bagaimana sumber daya alam Purbalingga zaman dulu. Kita punya pabrik gula. Iya. Dulu namanya di Bojong, sekarang sudah jadi Taman Bojong dan jadi perumahan Bojong. Itu kalau lihat foto-fotonya pabrik gula gede Mas. Iya. Punya rel rolly sendiri dan gede lah. Kalau lihat foto-fotonya megah. Saya udah pernah nulis judulnya Juragan-Juragan Gula dari Purbalingga. Kedua, pabrik gulanya di Kalimanan. Iya. Sisanya adalah sekarang SMA Agustinus. Itu SMA Agustinus itu cuma rumahnya pimpinan pabrik. Jadi pabriknya udah lebih gede lagi Mas. Iya. Di seberangnya Agustinus sekarang sudah jadi PT Pertani. Oh iya. Dan Panti Freda. Itu gede. Jadi 2 pabrik gula di Purbalingga. Ini membuktikan bahwa sumber daya alam Purbalingga luar biasa. Kemudian ada juga pabrik tembakau Mas. Ya. Tembakau sekarang sisanya sudah menjadi PT Indokora Sahabat. Itu ulasannya ada di buku apa Mas judulnya? Saya juga menulis buku tentang sejarah tembakau di Purbalingga. Sejarah tembakau. Iya, dan itu luar biasa. Kenapa? Karena pabrik itu produknya fully ekspor. Standar internasional semua. Standar internasional semua. Dan dulu ilustrasinya, kemudian saya dapatkan itu dari saya wawancara salah satu pejabat Gemit. Itu kan masih eksis sampai setelah Indonesia merdeka kan? Iya. 1 bal tembakau kualitas utama setara dengan harga Mercy. 1 bal itu 80 kilo. 80 kilo Mercy zaman dulu ya. 3 miliar lah ya. Kalau sekarang ya kita dulu kan lebih mahal lagi secara finansial. Iya, dan itu produknya 1 kali kirim 3.000 bal. Wah. Atau pak. Pak itu ternyata bahasa Belanda loh. Pak. Ke Eropa. Ke Eropa. Amsterdam, Rotterdam, sama ke Bremen. Ya. Dan itu dari Purbalingga. Dan sekarang tembakonya sama sekali tidak ada. Yang tembakau ini ya, varietas yang untuk cerutu ya. Iya. Kalau kita masih punya tembakau sedikit, tapi yang kelembak menyan ya, yang rokok. Yang ada di pasar-pasar itu ya. Varietas Nagos dan Furos. Nagos ini yang cerutu. Yang bisa ditanam dataran rendah. Justru ditanamnya di Kejobong, Kemangkon, Kalimana, Pulasari. Nggak harus dingin-dingin di sana ya? Justru di daerah yang agak rendah, setelah padi. Yang tembakau untuk cerutu ya? Iya. Kalau yang didingin-dingin itu tembakau Furos. Dan itu kita punya pabriknya. Direktur atau pimpinan pabriknya yang di Kandang Gampang itu, dulu namanya Kandang Gampang Murder Dekker & Co. Itu meninggal di Purbalingga tahun 1915. Dimakamkan di Kerkop.
Kerkop itu samping Brelingen Hotel. Samping hotel, depan dinas pendidikan. Iya. Dan di situ namanya Hendrik Brugman, dimakamkan di situ. Iya. Dan dia dikulik-kulik itu ternyata menikah dengan orang Bocari, Mas. Namanya Diem. Dan punya 4 orang anak. 4 orang. Tapi anaknya kebanyakan udah ke Eropa semua. Ya itu budayanya dulu ya gitu ya. Iya. Karena keturunannya itu dibawa ke sana ya. Dan tidak ada yang di Purbalingga. Dan jarang sekali yang berangkat sini, kayaknya udah lupa juga. Dan dia orang ternyata ini apa namanya? Dia direktur pabrik. Ya siapa tahu nanti tiba-tiba dinaturalisasi sama PSSI. Nah kalau yang di Kerkop makam Belanda itu memang bukan makam militer. Oh iya, makanya itu banyak anak-anak perempuan itu makam orang sipil. Jadi keluarga pabrik gula tadi itu keluarganya yang pabrik tembakau, administrator atau apa yang meninggal di Purbalingga dimakamkan di Kerkop. Kalau militer makamnya di Banyumas. Kayak yang di korban penyergapan Sinduraja, kan kita nyergap tuh pasukan militer Republik nyergap Belanda Sinduraja, itu meninggal 1 orang namanya Jan Sikles, makamnya di Banyumas. Nyergap sing ninggal 1 tok Mas. Iya. Tapi lumayan tuh Mas. Iya lumayan. Ya bisa dibayangin lah dulu teknologinya seberapa. Digambarkan oleh Hans Gerritsen dalam bukunya itu. Saya merasa sangat ketakutan gitu. Digambarkan tuh seperti itu. Dia diserbu oleh Republik itu, sangat ketakutan. Dan itu momen yang mengerikan dalam hidupnya dia. Disergap pasukan Indonesia gitu. Biasanya kata dia orang-orang Purbalingga itu sangat ramah. Iya, baca itu. Iya, tapi ternyata bisa berubah. Air tenang menghanyutkan bahasa keren. Iya itu. Itu di blognya ada tulisan itu menarik. Iya. Ternyata menghanyutkan. Iya. Katanya penurut, ramah, ternyata ya. Yang terlihat belum tentu. Iya. Makanya ada satu fakta unik juga. Pembantu saudara Belanda rata-rata anak kecil. Anak kecil. Jongos. Sebetulnya jongos. Oh iya, jongos. Jongos atau babu ya. Babu kan bahasa Belanda itu ya. Rata-rata anak kecil. Karena dia kalau anak gede khawatir dia. Karena kalau disergap nggak aman. Dan itu disebutkan alasannya dalam bukunya Hans Gerritsen gitu. Dia khawatir untuk mengerjakan orang yang dewasa. Pinter ya orang Belanda dulu ya. Iya. Dan dia tahu bahwa Muludan itu tahu loh. Digambarkan dalam bukunya itu. Kalau Muludan orang-orang desa di Purbalingga pakai baju warna-warni gitu-gitu. Oh, sarung warna-warni itu kayak gitu asik. Dan menurut saya belajar sejarah ya asik ya. Kita berselancar ke masa lalu ya. Iya. Hikmahnya apa Mas? Menulis dan membaca sekian banyak cerita dari zaman ke zaman Mas. Jadi menurut saya karena itu apa ya, hobi ya. Iya. Saya menikmati untuk membaca itu dan seperti kita berselancar ke masa silam. Nah, dan karena menurut saya sih ya kalau istilahnya Mas Agus Sukoco itu sejarah tuh kan ya sajaroh ya. Sajaroh ya, akar kalau. Iya. Jadi untuk membangun pohon yang baik gitu, katanya akarnya harus kuat. Betul. Kita harus memahami sejarah masa lalu untuk bagaimana melihat masa depan. Oh. Itu kata Mas Agus Sukoco ya. Gitu. Sepakat nggak tapi Mas? Sepakat nggak? Jadi kita harus belajar sejarah. Iya. Dan saya pengen Mas, yang kayak gini-gini tuh masuk dalam pelajaran anak SD SMP kita loh. Itu gurunya aja nggak update. Sorry ya, guru-guru sejarah ya. Saya pikir nggak update. Kenapa kita harus misalkan nih? Lo zaman dulu ternyata kita ada kapak perimbas, ada ini, ada ini. Nggak usah bicara soal Pithecanthropus erectus yang di mana-mana gitu. Ya, bicara saja soal situs Onje tadi itu, situs Onje yang ada stegodonya. Menhir dolmennya Bobot Sarian itu wilayah juga nggak pernah disebut. Kenapa kalau bicara menhir dolmen ngapain bicara soal di mana-mana? Di Purbalingga ada menhir, ada dolmen. Linggayoni ada tuh di mana? Pedung Beda ada, di Penusupan ada. Banyak Linggayoni. Kalau bicara situ prasasti batu tulis di Cipaku gitu. Iya. Contohnya, di Bogor ada prasasti batu tulis Tarumanegara. Nah, kita ada gitu loh. Soal bicara kemudian Majapahit. Pada saat era Majapahit di Purbalingga tuh ada berdiri Kadipaten Wirasaba. Kita tulisnya itu gitu loh. Majapahit sebagai utamanya gitu ya. Tapi itu harus kita jelaskan ke disisipkan informasi itu dengan sejarah yang panjang banget ya. Kemudian sebenarnya gimana sih orang Purbalingga harus bangga terhadap dirinya sendiri? Soalnya kan kalau lihat di banyak wilayah ya, orang Jogja, Solo, Jawa Barat, Bandung juga kan, mereka sangat bangga dengan masa lalunya ya, kerajaan dan sejenisnya. Kalau dari cerita tadi mungkin kita kerajaannya nggak segede itulah, tapi kita punya catatan sejarah yang panjang banget itu.
dan eksis, artinya ada transformasi kan, nggak terputus. Masyarakat sekarang, terus anak muda nih, harus memandang Purbalingga itu harusnya gimana? Iya, sejarah di banyak kebudayaan ya, banyak itu kan sering dipakai untuk membangkitkan semangat. Iya. Kayak orang Jepang, orang Eropa ya. Iya. Padahal Eropa dulu juga sejarahnya kan ada zaman kegelapan juga kan, Larung. Tapi mereka bagian-bagian yang positif tuh mereka glorifikasi. Oke. Nah, kita menurutku itu, kita bagaimana dulu kita pernah punya kerajaan budaya jadi zaman megalitikum yang sudah ada gitu. Kita punya sejarah yang cukup besar gitu. Terus kemudian yang sampai era kolonial kan kita punya pabrik-pabrik gula yang dulu. Kan bisa kita pakai untuk bagaimana ke depan. Oh, ternyata Belanda itu kan berarti sudah menghitung betul kondisi agroklimat Ya. Purbalingga kan, sehingga cocok untuk tanaman ini gitu. Harus seperti ini. Bahkan kemudian dia membangun jaringan jalan, jaringan rel kereta api gitu. Stasiunnya di Kandang Gampang gitu. Sehingga kemudian berpikir, oh pasti ini kalau diusahakan di Purbalingga sangat menguntungkan. Ya. Nah, kita kan mungkin bisa pakai cara-cara itu untuk kemudian kebijakannya tuh harus ke depan gitu, harus holistik gitu. Misalkan kalau toh ternyata kan kita tidak harus menguji kembali bahwa tanah kita cocok atau enggak buat tembakau cerutu gitu. Iya. Karena sudah diuji sama Belanda dulu. Kita bisa nggak itu. Kopi kita. Ya. Kopi kita. Bicara kopi itu sejarahnya juga panjang. Tahun 1832 atau 18 apa ya? Setelah era Perang Diponegoro itu ada statistiknya Belanda, Mas. Statistiknya Belanda loh ya. Ya. Menyebutkan produktivitas kopi Purbalingga lebih tinggi dibandingkan Banyumas gitu. Dan Banjarnegara maupun Daya Luhur apa ya? Dari luar Cilacap. Iya, Cilacap. Waktu itu belum ada Cilacap ya? Iya. Waktu era itu. Artinya kopi kita luar biasa. Oke. Dan salah satu tempat di Karangreja menyebut dengan kopi santri ya. Kopi santri. Iya, tapi itu bukan dari kata santri pesantren, bukan. Sentral. Oh, pusat. Iya, pusat kopi itu ada di situ dulu. Di wilayah Karangrejanya. Wilayah Karangreja. Oke. Makanya sampai sekarang ada kopi bagus di situ kan. Heeh. Dan itu menandakan bahwa secara agroklimat kita cocok dengan kopi. Ya. Sehingga kenapa kita tidak sekarang, mungkin ini salah satu pembelajaran ya. Kita kembangkan kopi dengan luar biasa. Sehingga kopi kita bisa menjadi juara lah. Dulu sudah pernah juara loh. Oh iya. Di kawasan regional Banyumas gitu ya. 10.000 pohon. Hitungan Belanda loh. Tahun dulu ya, beda. Tahun 1832 kalau nggak salah nih ya. Saya statistiknya agak lupa. Statistiknya Belanda menyebut tahun itu ada 10 juta, Ya. 10.000 pohon. Dari produktif yang mulai ditanam, nah dia itu tuh yang produktif dihitung, yang dihitung. Belanda kayak gitu tuh. Dihitung loh pohonnya. Kita kalah. Iya. Nah, kalau kemudian kita bisa mereplikasi hal itu, kemudian kita membangkitkan itu sekarang ya mungkin bisa digunakan untuk seperti itu, Mas. Kegunaan sejarah lah. Dan ada 2 gardu kan kalau di sana, gardu di Telahap Lor itu. Oh, yang di Telahap itu. Itu gardu untuk mengawasi kegiatan tanam paksa di situ. Dan kopinya waktu itu berarti bukan konsumsi lokal Nusantara ya? Ekspor. Pasti ekspor. Orang dulu tuh pekerja-pekerja kita kalau sampai ngambil kopi itu dihajar sama Karena komoditi internasional ya? Internasional. Iya. Oh, Jadi mantap. menurut saya ya itu mungkin bisa dipakai kebangkitan. Oh, ternyata dulu kita pernah di pusatnya tembakau, pusatnya kopi, pusatnya gula. Ya kalau salah satu aja kita jadi pusat lagi luar biasa juga. Oke. Dulu Wirasaba untuk beralih ke zaman perang ya. Wirasaba itu sampai begitu pentingnya sehingga Belanda harus menempatkan pasukan khusus di Wirasaba misalkan. Kenapa itu, Mas? Dia sebagai tempat lalu lalang untuk logistik dan tenaga untuk di area sini kan Wirasaba. Termasuk koneksi ke arah selatan sih ya, Iya. selatan timur ya, Iya. Banjar dan Dan seterusnya. kalau lihat, saya pernah nulis juga di artikelnya tentang bagaimana Wirasaba. Ada jurnalis Amerika, Dorothy Brandon, itu pernah di Wirasaba. Iya. Ini jurnalis terkenal di ini, dia banyak penghargaan. Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah untuk secara khusus ke Wirasaba untuk bernegosiasi dengan Komisi 3 Negara. Itu ada fotonya juga, saya sebenarnya upload juga. Wow. Terus kemudian diplomat Cina, Iya. Tiongkok, RRT tahun 49 pernah ke Wirasaba di situ untuk mungkin ya diplomat, namanya juga diplomat ya. Itu ada fotonya.
ada peninggalan di situ Mas yang mengidentifikasi bahasa sisa-sisa dari masa itu ada. Ya ini kan sisa zaman apa namanya Bandara Wirasaba. Oh, berarti acuannya bandara. Ini bandara saya bilang. Sehingga kalau dulu Bandara Wirasaba sebegitu pentingnya, iya. Sampai jurnalis Amerika datang, Komisi 3 Negara itu komisi zaman pasca perjanjian Renville ya, datang ke situ gitu. Kemudian ada diplomat dari Cina datang ke Wirasaba, berarti kan sangat penting. Nah, ini sekarang ini bandara sedang dibangun loh. Ya. Nah, kita bisa semoga bisa kembali seperti itu dulu. Mengambil semangat strategisnya waktu itu ya. Itu bandara loh. Ya. Belum kita mundur ke zamannya Kadipaten Wirasaba kan juga di situ pusatnya apa namanya? Ibaratnya salah satu kadipaten yang menguasai seluruh Banyumas kan. Asal mula Banyumas Raya ya. Iya, dipecah-pecah jadi 4. Nah, itu mungkin bisa kita bangkitkan bagaimana kita bisa paham sejarah kita bahwa Purbalingga itu sebuah kawasan dengan sejarah yang besar gitu. Sejarah yang ya dulu kita pusatnya loh. Iya. Ya kita nggak jadi pusatnya lagi nih Banyumas. Provinsi Banyumas pusatnya Purbalingga harusnya. Kalau ada provinsi Banyumas ya. Provinsi Banyumas. Iya, itu ada isu dulu ya mau jadi kan, provinsi. Dulu ada isu gitu ya. Berarti pusatnya harus di Purbalingga sebenarnya. Karena Banyumas itu didirikan dari salah satu menantu Adipati Wirasaba. Iya. Joko Kaiman. Dan kalau ulang tahun Banyumas, mereka ke situ loh. Sowan ya. Soalnya ke Wirasaba. Ke Dawan. Sama ke Wirasaba. Iya, tapi ada dua ya. Satu Wirasaba sebagian di desa Wirasaba, sebagian di Kelampok. Padahal dulu berarti kan Kelampok masuk dari Wirasaba. Iya, pasti itu. Karena makamnya Adipati Wirasaba warga utama di Kelampok. Oh, nyebrang sungai berarti ya? Nyebrang sungai. Sebagian ada yang di Wirasaba. Gitu. Jadi hal-hal itu yang kita bangkitkan untuk memberikan semangat sekarang gitu. Dan itu tidak ngayawara ya, karena memang secara tidak ngayawara. Sejarah ada. Kita punya situs terbesar prasejarah Perbengkelan Batu ada. Ponjen. Kita punya prasasti batu tulis ada Cipaku. Punya menhir ada di Dagan misalnya. Ya. Punya Wirasaba ada masih. Bandaranya sekarang masih ada juga, mau digedein lagi. Ya, gitu. Jadi bukti-buktinya ada gitu. Dan sebelumnya kan banyak orang tidak tahu, dan itu kemudian saya mengupload atau men-share di media sosial ya biar orang pada tahu juga. Ya termasuk aku lah baru tahu karena belakangan memang cerita-cerita itu kan cerita lisan ya. Mungkin karena budaya kita budaya lisan kan, banyak obrolan ini ada pertempuran di sini gitu. Terima kasih Mas Igo atas waktunya, atas kesempatannya. Nanti kita nyempet lebih detail lagi terhadap konten-konten. Kita belum ngomong kopi, kita belum ngomong tembakau, kita belum ngomong tebu. Saya pikir panjang Mas. Ada satu tema misalkan kita bahas gula, satu tema bahas kopi, bahas tembakau, bahas Wirasaba aja banyak nih. Banyak. Kita nanti bikin forum-forumnya lebih asik lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Sukses selalu Mas Bangkit. Yo, siap. Mas, makasih.